Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan Bu Guru juga dalam keadaan sehat. Anak-anakku, pada kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Anak-anak, kita sudah memulai pelajaran belajar di sekolah meskipun kita masih kalian belajar di rumah. Tetapi masa-masa seperti ini kalian sudah merasakan bertemu dengan teman-teman kalian saat kelas 1. Anak-anakku, pada gambar ini Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Ya, ada yang bermain, ada yang belanja di kantin, ada yang pergi ke perpustakaan, ada yang bermain dan duduk-duduk di bawah pohon, atau juga ada yang duduk di teras kelas. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, ada yang bermain dengan temanmu, ada yang hanya duduk sendiri sambil makan bekalnya. Yang bermain bersama teman itu harus rukun, ya, tidak boleh bertengkar. Seperti pelajaran yang lalu. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Harus rukun, tidak saling mengejek, tidak saling bertengkar. Kita semuanya harus hidup saling menghargai. Anak-anakku, perhatikan percakapan di bawah ini. Pada gambar ini, ada Bu Guru yang di depan kelas. Selamat pagi anak-anak, sampai di sini dulu ya, kita istirahat dulu. Baik Bu Guru, terima kasih. Lani, tolong bantulah Ibu membawakan buku ini ke ruang guru. Baik Bu Guru. Nah anak-anak, ini adalah percakapan antara Bu Guru dengan muridnya. Dan ada lagi Bu Guru juga meminta tolong dengan Lani. Coba perhatikan baik-baik dalam percakapan ini. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya, Dedi? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Orang lain itu melakukan atau melaksanakan sesuatu atas perintah kita. Jadi ada orang yang disuruh yang melakukan. Kalimat perintah biasanya menggunakan akhiran lah atau kah. Contohnya, bukalah, tutuplah, ambilkan, cucilah, pergilah. Contoh yang selanjutnya, jika menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Kalian ingat kalimat ajakan? Kalimat ajakan juga diakhiri dengan tanda seru. Begitu juga dengan kalimat perintah, harus diakhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Tidak boleh keras, tidak boleh berteriak. Yang sopan kita memberitahukan atau mengingatkan atau minta tolong. Jika bisa, dilengkapi dengan kata tolong. Sering kalian ucapan, tetapi kalian tidak tahu apakah itu kalimat perintah. Seperti ini kalian sudah terbiasa. Hanya kita butuh tertulis. Sekarang kita akan belajar dengan menulis ya. Nantinya kita membuat kalimat perintah. Anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari kalimat perintah. Nomor 1, bukalah buku pena halaman 15. Ingat, yang akhirannya adalah diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, ambilkan sepatu Tono. Ya, ini disuruh mengambil sepatunya Tono. Nomor 3, tolong buangkan kertas ini. Nah, ada kata tolong. Ya, jadi sopan. 4, simpanlah bukumu di atas sekolah. Nomor 5, tolong Susi, cucikan gelas ibu. Nah, anak-anak, ini adalah kalimat perintah. Nah, sekarang kalian membuat kalimat perintah dari kata-kata di bawah ini. Contohnya, belikan, buanglah, ambilkan, bukalah, carikan, jagalah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Contoh pertama, belikan. Tolong Ani belikan ibu roti. Ambilkan gelas itu di atas meja. Carikan.
Tolong carikan sepatu ibu yang sebelahnya. Buanglah, bukalah, dan jagalah. Nanti kalian akan membuat kalimat sendiri dengan ketentuan yang sudah ada. Anak-anak, ini tadi adalah contoh kalimat perintah. Dari kata ini, kalian bisa membuat kalimat perintah. Di sini, Bu Guru sudah membuatkan soal. Kalian bisa sekarang menjawab. Coba baca bersama-sama ya dengan Bu Guru. Kalian disuruh melengkapi. Ada nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Jawabannya yang tepat adalah masuklah. Anak-anak disuruh masuk karena bel berbunyi. Yang kedua, jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang cocok adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, buku-buku dirak agar terlihat rapi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, aturlah atau rapikan. Aturlah buku-buku di rak agar terlihat rapi, atau rapikanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Sekarang yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Ayo, siapa yang bisa menjawab lagi? Ya, kalian pinter. Buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, ini ada contoh kalimat perintah. Selanjutnya, di kelas anak-anak sedang belajar menggambar. Komang, Dedi, dan Fitri menggambar dengan alat-alat yang berbeda. Komang menggunakan pensil warna, Dedi menggunakan krayon, Fitri menggunakan spidol. Dari hasil ketiga temanmu yang berbeda ini, alat-alatnya, karena menggunakan alat warna yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Coba perhatikan. Ini gambar yang menggunakan alat warna dari pensil warna. Yang kedua, ini gambar mewarnai menggunakan krayon. Ini adalah yang menggunakan spidol. Maka kalian perhatikan baik-baik, ada perbedaan hasilnya. Coba kita perhatikan. Hasil yang pertama dari pensil warna, yaitu hasil mewarnai dengan pensil warna, hasilnya adalah halus dan tipis. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua menggunakan spidol. Hasil mewarnainya kasar dan tebal. Kemudian yang selanjutnya, hasil mewarnai dengan spidol, hasilnya adalah halus dan tebal. Jadi ada perbedaannya antara pensil warna, spidol, dan krayon. Ini adalah perbedaannya dari hasilnya. Nah, nanti kalian mencoba mewarnai atau menggambar menggunakan salah satu alat warna yang ada di rumah. Kalian mencoba bagaimana hasilnya. Selanjutnya anak-anak, Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 221 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek. Nah, ada dua, panjang dan pendek. Sekarang kita menggunakan yang panjang dulu. 136, yaitu 100 tambah 30 tambah 6. 221, 200 tambah 20 tambah 1. Hasilnya, kita harus menjumlah dulu yang satuan, yang paling belakang. 6 tambah 1 adalah 7. Kemudian kalau satuannya sudah, maka puluhan. 0 tambah 0, 0. 3 tambah 2, 5. Kalau sudah puluhannya, maka tambahkan yang ratusan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 2, 3. Jadi kalau kita menghitung dari belakang dulu, jangan dari depan, tapi dari belakang. Hasilnya adalah 350 ditambah 7. Hasilnya adalah 357. Sekarang yang bentuk pendek. Bentuk pendek 136 tambah 221 itu sama. Kita lihat yang belakang dulu. Satuannya. Setelah satuan, puluhan dan ratusan. Jumlahnya adalah hasilnya 357. Kalau ini yang tidak menyimpan. Sekarang kita belajar dengan yang menyimpan. Cara menyimpan, penjumlahan menyimpan, yaitu contohnya, Komang mempunyai 137 butir permen. Fitri mempunyai 124 butir permen. Berapa jumlah permen keduanya? Kita buat bentuk sama, bentuk panjang dan bentuk pendek. Bentuk panjangnya 137, yaitu 100 tambah 30 tambah 7.
124, 100 tambah 20 tambah 4. Sama, kita tetap menghitung dari belakang. Hasilnya 7 tambah 4 adalah 11, 30 tambah 20 adalah 50, 100 tambah 100 adalah 200. Jadi kita hitung dari satuannya. Nah, hasilnya 200 tambah 50 tambah 11. Nah, 11 ini kita ubah menjadi puluhan dan satuan. Maka penjumlahannya adalah 200 tambah 50 tambah 10 tambah 1. Mengapa seperti ini? 10 tambah 1 karena 11. Hasil penjumlahan panjang dari 11 adalah 10 tambah 1. Hasilnya 1 tetap 1. Nah, puluhannya, karena puluhannya ada 2, maka tambahkan 10 ditambah 50, hasilnya 60. Ini yang sama, puluhan dengan puluhan, maka ditambahkan menjadi 200 tambah 60 tambah 1, sama dengan 261. Ini adalah bentuk panjang. Sekarang bentuk pendeknya. Bentuk pendeknya ini 7 tambah 4. Kalau di sini 11, maka di sini tulis 11, tetapi tidak langsung ditulis 11. Tetapi simpan di atas 1. Maka satuannya kita tulis di belakangnya sini. 7 tambah 4 adalah 11. Simpan 1. 1 tambah 3 tambah 2 berapa? 6. 1 tambah 1, 2. Maka hasilnya seperti ini, 261. Kita akan menghitung lagi. Kalau tadi bentuk panjangnya yang diubah adalah puluhannya, sekarang kita lihat ada bilangan 142. Buat bentuk panjangnya 100 tambah 40 tambah 2, 284, 200 tambah 80 tambah 4. Tetap kita lihat satuannya. 2 ditambah 4 adalah 6. 40 tambah 80, 120. Jadi satuannya dulu 0 tambah 0, 0. 4 tambah 8, 12. Tulis saja di sini 12. Jadinya hasilnya adalah 120. Sedangkan ratusannya tetap 100 ditambah 200, hasilnya 300. Sekarang ada perbedaannya. Kalau tadi satuan dengan puluhan, maka kita lihat ratusannya. Ratusannya di sini adalah angka 120. Maka kita panjangkan dengan bentuk panjang, yaitu 300, 120 menjadi 100 ditambah 20. Kita pisah antara ratusan dan puluhan. Maka hasilnya adalah kita tambah ratusan dengan ratusan. Kita tambahkan puluhan tetap, satuannya tetap. Jadi hasilnya adalah 400 tambah 20 tambah 6. Hasilnya 426. Kalau ini bentuk panjang. Sedangkan bentuk pendeknya, bentuk pendek 142 ditambah 284, hasilnya kalau ingat ini satuan tidak lebih dari 10. Sekarang 4 dengan 8 lebih dari 100. Maka kita puluhannya simpan di depan, satu ditulis di bawahnya. Maka hasilnya 426. Kita lanjut. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini supaya bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat jaga kesehatan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye.